Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Fitriana dengan NIM B1A121125 dari kelas C Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum. Nah, dibuatnya video ini guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen. Baiklah, soal yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan konsumen dan bagaimana perbedaan antara konsumen dengan pelaku usaha jika dilihat dari hak dan kewajibannya. Jelaskan dengan mengemukakan contoh dan dasar hukumnya. Jawab, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, konsumen ini merupakan pemakai barang hasil produksi seperti bahan pakaian, makanan, dan sebagainya. Nah, apa yang dimaksud dengan konsumen ini juga bisa berarti sebagai pemakai jasa. Sementara jika merujuk kepada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, konsumen ini merupakan setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik dari kepentingan diri sendiri, keluarga, dan orang lain maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Sementara itu, pelaku usaha ini merupakan individu atau badan usaha atau organisasi yang memproduksi atau menyediakan barang dan jasa untuk dijual untuk diperdagangkan di pasar, yang artinya mereka adalah pihak yang bertanggung jawab atas produksi, distribusi, dan penawaran barang atau jasa kepada konsumen. Seperti contohnya yaitu misalnya jika seseorang konsumen membeli smartphone dari toko elektronik, maka hak-haknya yang mencakup hak mendapatkan informasi tentang spesifikasi, garansi, dan harga yang jelas. Jika smartphone itu cacat atau tidak memenuhi standar, maka konsumen ini memiliki hak untuk meminta pengembalian atau perbaikan. Dasar hukumnya ya bisa kita lihat di berbagai negara ini hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha ini diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Contohnya jika di Indonesia terdapat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang mengatur hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Soal yang kedua yaitu apa yang dimaksud dengan perlindungan konsumen dan apa tujuan dari perlindungan konsumen tersebut. Jelaskan dengan mengemukakan contoh dan dasar hukumnya. Jawab, perlindungan konsumen ini merupakan keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Perlindungan konsumen ini merupakan serangkaian kebijakan hukum dan praktik yang tujuannya untuk melindungi kepentingan, hak, dan kesejahteraan konsumen dalam proses jual beli barang dan jasa. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa konsumen memperoleh produk atau jasa yang aman, berkualitas, dan memenuhi harapan mereka. Perlindungan konsumen juga mencakup aspek informasi yang jujur dan transparan serta memberikan konsumen hak untuk memperoleh kompensasi atau penggantian jika terjadi masalah dengan produk atau jasa yang mereka beli. Sebagai contoh, ketika kita memberi barang atau sesuatu namun tidak sesuai dengan apa yang kita pesan, maka kita dapat melakukan pengajuan agar kita mendapatkan kompensasi dari pelaku usaha tersebut. Dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1900 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Soal yang ketiga, mengapa konsumen perlu dilindungi dan jelaskan sumber hukum dari perlindungan konsumen. Jawab, konsumen ini perlu dilindungi karena mereka merupakan pihak yang lebih rentan dalam transaksi jual beli. Hukum perlindungan konsumen bagi pembeli ini adalah hal yang sangat penting atau utama dalam kegiatan transaksi jual beli karena dapat menghasilkan keamanan dan mencegah terjadinya kerugian bagi pihak pembeli selaku konsumen. Nah, dengan adanya hukum ini juga pembeli akan mendapatkan hak barang yang sesuai dengan pemberitahuan sebelumnya atau barang yang sesuai dengan yang dijanjikan oleh pihak penjual selaku pelaku usaha. Nah, pembeli selaku konsumen serta penjual selaku pelaku usaha berhak untuk menerima manfaat yang bersifat tidak merugikan salah satu pihak.
Keterbukaan informasi juga menjadi tolak ukur utama yang dilakukan pelaku usaha terhadap konsumen guna mendapatkan kepercayaan maupun kenyamanan terhadap konsumen sebagai pengguna barang atau produk yang dibeli. Nah, sumber hukum perlindungan konsumen ini dapat kita lihat pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 1999 tentang perlindungan konsumen. Soal yang keempat yaitu ada beberapa perbedaan yang cukup signifikan terhadap implementasi prinsip perlindungan konsumen antara sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yakni prinsip product liability dan strict liability. Apa yang dimaksud dengan prinsip product liability dan bagaimana perbedaan dengan prinsip strict liability? Jelaskan dengan mengemukakan contohnya. Jawab, produk liability adalah suatu tanggung jawab hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk atau dari orang atau badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk atau orang atau badan yang menjual atau mendistribusikan produk tersebut. Nah, perbedaan antara strict liability dan product liability ini yaitu strict liability, dalam strict liability produsen dapat dianggap bertanggung jawab bahkan tanpa adanya bukti kelalaian atau kesalahan. Sedangkan dalam product liability produsen hanya bertanggung jawab jika terbukti melakukan kesalahan atau tidak mematuhi standar kehati-hatian. Lalu yang lainnya, dalam strict liability beban bukti ada pada produsen untuk membuktikan bahwa produk mereka itu aman. Dalam produk liability beban bukti ada pada pihak yang mengajukan gugatan untuk membuktikan bahwa produsen bersalah karena kelalaian. Soal yang kelima yaitu apa yang dimaksud dengan jasa dan bagaimana perbedaan antara jasa dengan barang jika dilihat dari aspek ekonomisnya. Jelaskan dengan mengemukakan contoh dan dasar hukumnya. Jawab, jasa ini merupakan setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak pada pihak yang lain. Pada dasarnya bersifat tidak berwujud fisik dan tidak mengakibatkan kepemilikan sesuatu. Nah, produksi jasa ini bisa berkaitan dengan produksi fisik atau sebaliknya. Perbedaan barang dan jasa, barang ini merupakan produk fisik yang bisa dibeli oleh pelanggan dengan harga tertentu, sedangkan jasa adalah fasilitas atau manfaat yang diberikan ke konsumen. Perbedaan selanjutnya itu barang ini merupakan produk yang memiliki wujud fisik atau bisa dilihat dan disentuh, sedangkan jasa adalah layanan atau fasilitas yang tidak memiliki wujud fisik. Ketika kita membeli barang, kepemilikan barang berpindah dari penjual ke pembeli. Sebaliknya, jika tidak diperpindah tangankan, barang bisa dikembalikan atau ditukar, sedangkan jasa tidak bisa dikembalikan atau ditukar setelah dinikmati oleh konsumen. Sebagai contoh, jasa itu yaitu seperti pelayanan kesehatan, sedangkan barang ini seperti mobil. Ketika kita akan membeli mobil, maka mobil tersebut akan dipindah tangankan kepada konsumen. Soal yang ketujuh yaitu apa yang dimaksud dengan prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan atau fault liability based on fault, dan bagaimana perbedaannya dengan prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga atau presumption of liability dan prinsip tanggung jawab mutlak atau no fault liability, absolute liability atau strict liability. Jawab, prinsip liability based on fault merupakan prinsip yang merupakan penggugat yang berkewajiban untuk membuktikan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, telah melakukan suatu kesalahan dan akibat kesalahannya itu mengakibatkan kerugian kepada pihak penggugat. Menurut prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga, tergugat dianggap bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul, tetapi tergugat dapat membebaskan tanggung jawabnya apabila ia dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Sedangkan prinsip tanggung jawab mutlak itu merupakan bahwa pelaku usaha harus bertanggung jawab atas kerugian konsumen tanpa harus membuktikan ada tidaknya kesalahan pada dirinya. Nah, letak perbedaan dari ketiga prinsip ini dapat kita lihat pada masalah pembuktian, yaitu mengenai ada tidaknya kewajiban pembuktian dan kepada siapa beban pembuktian ini dibebankan. Selanjutnya soal yang terakhir yaitu dalam kehidupan sehari-hari orang sering menyebut bahwa pembeli itu adalah raja. Akan tetapi dalam kenyataannya pembelilah sebagai konsumen yang seringkali berada pada posisi yang lemah serta seringkali dirugikan. Mengapa demikian? Jelaskan dengan mengemukakan contoh dan solusinya dari perspektif hukum perlindungan konsumen.
Jawabannya yaitu sebagai konsumen, masyarakat seringkali berada dalam posisi lemah. Kelemahan ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan mengenai perlindungan konsumen, lemahnya kesadaran akan hak-haknya sebagai konsumen, lemahnya posisi tawar konsumen terhadap produsen, dan lemahnya aturan hukum maupun lembaga hukum yang mengatur dan mengawasi hak-hak konsumen. Kelemahan ini seringkali dipergunakan oleh pelaku usaha untuk mencari keuntungan lebih besar dari biasanya, bahkan atau perusahaan membuat suatu perjanjian yang lebih menguntungkan dari konsumen. Contohnya yaitu seperti iklan yang tidak sesuai, misalnya dalam iklan sabun, memberikan iklan bahwa wah dalam seminggu ini bisa membuat kulit Anda menjadi putih, ternyata aslinya tidak. Adapun solusinya yang harus dilakukan yaitu menurut saya dapat merubah atau diperbaikinya berbagai substansi dan drafting dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hal ini untuk memberikan kejelasan dalam memberikan perlindungan konsumen di Indonesia. Nah, perbaikan dari sisi drafting dimaksudkan untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam menafsirkan suatu pasal atau substansi dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Peningkatan perlindungan konsumen ini juga dapat dilakukan dengan penguatan lembaga perlindungan konsumen di Indonesia. Adapun cara yang lainnya dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan mengenai hak konsumen kepada masyarakat. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.